maju ke depan untuk dua orang. Siapa Bu? Itu 7. Indra sama Lut. Baik Bu. Indra doa Bu. Ya. Lagunya apa Bu? Bebas. Mari kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. 1, 2, 3 ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai keberjamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dalam benda ku puji dengan berhati. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini yaitu tanggung jawab manusia terhadap tumbuhan dan tanggung jawab manusia terhadap hewan apa? Tanggung jawab manusia terhadap Tuhan dan tanggung jawab manusia terhadap hewan. Oke. Sebelum kita memasuki topik kita, Ibu ada pertanyaan. Dijawab ya. Iya boleh. Mengapa tumbuhan dan hewan perlu dirawat oleh manusia? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Saya Bu, Ya. mengapa tumbuhan dan hewan perlu dirawat oleh manusia? Kalau tumbuhan itu Bu, kalau kenapa dirawat Bu? Biar ada sumber makanan. Kalau hewan itu Bu, biar ada juga sumber makanan. Iya, kan hewan itu kan Bu, hewan itu kan bisa kita makan Bu. Contohnya kayak ayam, itu kan bisa kita makan. Ya. Kedua, apa yang terjadi jika kita tidak menjaga tumbuhan atau hewan di sekitar kita? Saya tahu. Ayo, Bu. Kita ganti-gantian sekarang kita dulu. Yang baik itu misalnya kita tidak menjaga tumbuhan dan hewan, salah satunya bisa, kalau misalnya hewan itu bisa punah atau mati, sama juga dengan tumbuhan bisa mati dan layu. Oke, yang ketiga, bagaimana cara sederhana yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk merawat tumbuhan dan hewan? Saya Bu, kalau tumbuhan itu Bu, memupuknya, kasih makanan, menyiramnya Bu, supaya tidak mati, supaya tidak layu. Kalau hewan juga sama juga Bu, kita kasih makanannya. Kalau kucing kita kasih makanannya, makanan kucing. Kalau kucing memang hewannya Bu, kayak gitu Bu. Masih tidak paham? Tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan alasan manusia bertanggung jawab terhadap alam. Yang kedua, menjelaskan bentuk tanggung jawab manusia terhadap alam. Yang ketiga, melakukan tindakan sederhana agar lingkungan bersih, sejuk, dan terakhir. Pengertian tanggung jawab manusia terhadap alam dan hewan. Tanggung jawab manusia terhadap tumbuhan adalah kewajiban setiap orang untuk merawat, menjaga, dan memelihara tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Manusia harus menyiram, menanam, tidak merusak, serta menggunakan tumbuhan dengan bijaksana. Dalam ajaran Kristen, merawat tumbuhan berarti kita mensyukuri dan menghargai ciptaan Tuhan. Dan tanggung jawab manusia terhadap hewan adalah kewajiban kita untuk melindungi, memperlakukan hewan dengan kasih. Manusia harus memberi makan, tidak menyakiti, serta merawat hewan karena semua hewan adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Mengerti? Mengerti, Di Bu. sini siapa yang bawa Alkitab? Saya Bu. Ayo kita buka dari Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 Coba. sudah semua? Sudah Bu. Ayo kita baca secara bersama. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke. Ayat ini menjelaskan berarti Tuhan memberikan manusia
tugas untuk merawat, menjaga, mengelola tumbuhan dengan baik. Manusia harus menggunakan tumbuhan seperlunya dan menjaga agar alam tetap bersih, subur, dan bukan merusaknya. Satu lagi kita buka dari Amsal 12 ayat 10. Amsal 12 ayat 10. Amsal berapa, Bu? Amsal 12 ayat 10. Udah, Bu? Sudah? Sudah, Bu. Apa, Bu? Amsal Sudah, Bu. 12 ayat 10. Sudah, Bu. Masih ada yang belum dapat. Sudah, Bu. Bu, ayo kita baca 1, 2, 3. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang hidup kejam. Oke, ayat ini menjelaskan Tuhan menciptakan semua hewan dan ingin kita merawat serta menyayanginya. Kita harus memberi hewan makan, tidak menyakitinya, dan menjaga mereka supaya bisa hidup dengan baik. Mengasihi mereka berarti kita menghormati ciptaan Tuhan. Ayo kita baca secara bersama-sama ciri-ciri tanggung jawab manusia terhadap tumbuhan dan hewan. 1, 2, 3 ya. Merawat ciptaan Tuhan, tidak merusak, menjaga lingkungan hidup, menggunakan dengan baik, memelihara, memberi makan dan minum, tidak menyakiti, merawat kesehatan, menjaga lingkungan hidup hewan, memperlakukan hewan dengan baik. Udah mengerti? Sudah. Di sini Ibu akan membagi kelompok. Ibu membagi kelompok 3. Kelompok pertama si Ruth sama si Mareta. Kelompok kedua si David sama si Preti. Kelompok ketiga si Indra sama si Rasel sama si Rusmiana. Si Ruth siapa si Jelita masuk ke kelompok si Ruth. Di sini nama permainannya mencari pasangan. Nanti maju satu orang per kelompok mengambil. Baik, Bu. Contohnya ada kucing. Ini gambarnya nanti kita tempel dan ada juga nanti kartu tindakan merawatnya. Nanti dibacakan, dikasih tunjuk baru ditempel. Paham? Paham. Oke, tunggu ya. Ayo, mari satu orang mengambil, dua satu kelompok. Oke, Bu. Ayo diambil ya. David, jangan kau salah ambil. Udah kau paham rupanya tadi, udah. Kau aja salah ngambil ini. Ini, carilah. Ini ke sini. Satu lagi David. Dua satu kelompok. Dua satu kelompok, didengar? Dua Sudah, Bu. Sudah bu. Tadi punya salah. Bukan orangnya, dua orang ke depan. Iya. Diambil gambarnya, diambil kartu tindakannya. Nanti ditempel di sini ya. Yang pertama kami ada Ayam. Harus setuju sama temannya. Ditengok. Kelompok satu mendapatkan gambar apa? Disebutkan itu gambar hewan atau gambar tumbuhan atau gambar makanan. hewan yaitu ayam Ya. dan tindakannya memberi makan setiap hari. Oke, yang kedua. Yang kedua ada gambar anjing. Anjing. Kartu tindakannya. Tindakannya memberi makan, memberi minum, memandikan anjing, membersihkan kandangnya dan membawa ke dokter hewan. Oke, ayo ditempel. Bu.
tanaman hias. Kartu tindakannya merawat tanaman hias, membersihkan daun kering dan menyiramnya dengan air. Ibu, yang Gambar kedua, kedua kami bu kucing. Cute. Kartu tindakannya merawat kucing, menyediakan air minum bersih, memberikan makanan sehat, membawa ke dokter hewan. oke. Jadi ini teman-teman gambar pohon mangga. Kartu tindakannya merawat pohon mangga, menyiram, memberi pupuk dan menjaga dari hama. Yang kedua itu gambar matahari. Kartu tindakan merawat bunga matahari, menyiram dengan rutin. Sudah bu. Tapi tadi masih ada yang kurang ngerti. Belum kurang ngerti untuk mencocokkan gambar ini ke sini kartu tindakannya. Tapi sekarang udah paham? Oke, materi kita untuk minggu depan juga seperti ini ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu masih ada pertanyaan. Yang pertama yaitu, mengapa manusia harus merawat tumbuhan yang Tuhan ciptakan? Yang kedua, sebutkan 2 cara yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan tanggung jawabmu terhadap hewan di sekitarmu. Yang ketiga, apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan ingin manusia lakukan terhadap tumbuhan dan hewan sebagai ciptaannya? Satu-satu bu, satu pertanyaan. Ya, Ya bu, Nomor 2 bu. yes. Siapa duluan? Mas Marita. ya kita harus merawat tumbuhan karena dari tumbuhan kita bisa menghasilkan, contoh seperti bunga dan pohon bisa menghasilkan udara atau oksigen yang baik bagi kehidupan kita. Kedua siapa yang tahu? Saya bu. Oke, cerita. Sebutkan 2 cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap hewan di sekitar. Yang pertama itu merawat dan memelihara hewan peliharaan maupun hewan di luar. Yang kedua itu tidak menyakiti hewan yang ada di sekitar. Oke, yang ketiga. Saya bu. Ya, Rismiana. Tuhan ingin manusia merawat dan menjaga dan menggunakan tumbuhan serta hewan dengan bijak, tidak merusak dan memperlakukan mereka dengan kasih, karena semua adalah ciptaannya Tuhan. Oke, berarti apakah kalian sudah mengerti apa itu tanggung jawab manusia terhadap tumbuhan dan hewan? Sudah bu. Sudah tahu kalian membedakan gambar tumbuhan dan hewan? Sudah bu. Sudah tahu kalian melakukan kartu tindakan untuk merawatnya? Sudah. Oke, minggu depan masih ini tetap materi kita dan diingat. Kesimpulan pembelajaran kita baca secara bersama. 1, 2, 3 ya. Manusia harus bertanggung jawab terhadap tumbuhan dan hewan karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Kita harus merawat, menjaga, dan menggunakan dengan bijak agar tumbuhan dan hewan tetap hidup dengan baik. Dengan melakukan itu, kita menghormati Tuhan dan menunjukkan kasih kepada ciptaannya. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, kami sungguh mengucap syukur atas berkat penyertaan Bapa hingga pada saat ini. Saat sebentar Bapa, kami akan berpulang. Berkati kami dimanapun kami berada, terpuji namamu hari ini, esok, selama-lamanya. Amin. Amin.